Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun yang jatuh dalam genangan darah, mengorbankan menara suci Linglong dalam satu pikiran, dan berkata kepada Raja Kelabang yang haus darah di lantai 12, saya ingin memasuki pemulihan luka-luka saya, Anda terlebih dahulu mengirim saya ke lantai 12, lalu berkultivasi di lantai 5, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap Raja Kelabang yang haus darah terbang keluar dari lantai 12, berlayar di sekitar tubuh yang menakutkan, membungkus Tan Yun, dan membawa Tan Yun ke dalam lantai 12 sebelum pergi. Tan Yun berbaring di lantai 12, dan dalam pikirannya, pintu menara terbanting menutup, dan tiba-tiba, energi spiritual pada hari itu tebal seperti kabut, bergulir ke alisnya, memulihkan energi spiritual yang hilang di kolam spiritual. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan cepat pulih dari luka-lukanya, mengambil 1 hari di dalam menara sama dengan 8 bulan di luar menara. Huci-huci. Tan Yun yang terluka parah, bernapas dengan lemah dan cepat. Lengan dan kakinya yang hilang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tulang rusuk yang patah di dadanya juga pulih seperti rebung setelah hujan. Tan Yun berpikir dengan cemas, suatu hari di luar menara, 240 hari di menara. 1 jam di luar menara, 20 hari di menara, dengan cederaku, aku bisa pulih paling lama dalam 5 hari. Dan juga berarti bahwa saya dapat pulih dalam 2 saat dari dunia luar, ucap Tan Yun dalam hatinya. Tan Yun segera mengirim transmisi suara kepada para gadis dan Raja Beruang Naga Tian Luo, Anda hanya perlu bertahan selama 2 saat di luar menara, ucap dari Tan Yun. Dongguo Kunlun yang kehilangan lengan kirinya, sedang berduel gila dengan Raja Beruang Naga Tian Luo dan 7 gadis. Nangong Yukin memegang pedang ilahi prasejarah dan melakukan seni pedang prasejarah. Segera, ribuan balok pedang yang dipenuhi dengan atmosfer prasejarah merobek awan, menghancurkan kekosongan, dan melahapnya menuju Guo Kunlun di timur. Hancurkan untuk wakil Raja Istana ini, ucap Dongguo Kunlun, sambil melambaikan telapak tangan kanannya, dan segera, telapak tangan iblis ungu, secara agresif mengalahkan cahaya pedang, dan menembaknya ke arah Nangong Yukin. Di mana telapak tangan raksasa lewat, ruang itu runtuh dengan gemuruh. Tuan, hati-hati, ucap dari Raja Beruang. Raja Beruang Naga Tian Luo keluar dari udara tipis di depan Nangong Yukin, mengayunkan palunya, dan setelah menghancurkan telapak tangan raksasa iblis ungu, dia dengan agresif menyerang Dongguo Kunlun lagi. Pada saat ini, Tantai Sianer mengipasi sayap cahaya suci dan melakukan seni pedang abadi. Dalam sekejap, Jiu Dao mengandung kekuatan surga kuno yang cerah, menyerang ke arah Dongguo Kunlun di semua arah. Boom! Boom! Saat langit bergetar, Dongguo Kunlun melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba ribuan telapak tangan ajaib ungu, dengan tubuhnya sebagai pusat, mekar seperti lotus ungu pencakar langit, menelan kekosongan 90.000 kaki. Segera, 9 balok pedang Tantai Sianer runtuh. Kemudian, telapak tangan ajaib ungu melahap Tantai Sianer. Saudari, lari, ucap dari Sen Subing melintas, memegang Tantai Sianer dengan tangan kirinya, dan muncul pada jarak 90.000 kaki. Detik berikutnya, kekosongan 90.000 kaki benar-benar runtuh di bawah cakupan ribuan telapak tangan iblis ungu. Puff! Sue Zian dan Zhong Wuxiao, dengan darah menyemburkan darah dari bibir mereka, lolos dari jangkauan serangan dengan wajah pucat. Segera setelah itu, sudut mulut Tantai Sianer dipenuhi darah. Ketika dia pertama kali melarikan diri, wajahnya tiba-tiba berubah, dia memandang Sen Subing dan berkata dengan cemas, Saudari Sen, Sister Suzhen dan Sister Meng Yi, mereka masih di dalam, ucap dari Tantai Sianer. Sen Subing melepaskan Tantai Sianer dan memperingatkan,
saudari Yukin, serang, ucap Subing. Saat Sen Subing dan Nangong Yukin bergegas masuk tanpa ragu-ragu, tiba-tiba, mendengar Dongguo Kunlun, dia berteriak, "Ah, telinga wakil kepala istana," ucap dari Dongguo Kunlun. Namun, Sen Suzhen yang mengikuti Tan Yun sebagai seorang pembunuh, mengabaikan bahaya ribuan telapak tangan yang merusak kekosongan 90.000 kaki, dan dengan ceroboh muncul di atas kepala Dongguo Kunlun, memegang pedangnya dan menebas kepala Dongguo Kunlun. Dongguo Kunlun yang menghindar dengan tergesa-gesa, meskipun menghindari pukulan fatal, telinga kirinya dipotong oleh Sen Suzhen saat menghindar. "Pergi ke neraka," ucap dari Dongguo Kunlun meraung, tubuhnya terbalik di udara, dan sebuah telapak tangan menamparkan bahu kiri Sen Suzhen. Bang! Bahu Sen Suzhen meledak, dan seluruh lengan batu gioknya terbang menjauh dari tubuhnya. Dia menyemburkan darah dari mulutnya dan terbang terbalik. "Jika kamu tidak melukai telinga lelaki tua ini mungkin tidak akan membunuhmu, tetapi aku akan menempatkanmu di sofa dan memanjakanmu. Sayang sekali kamu menyakiti lelaki tua ini, lalu kamu akan mati," ucap dari Dongguo Kunlun. Dongguo Kunlun yang berlumuran darah melakukan tendangan voli ke arah Sen Suzhen, dan Tang Mengyi muncul entah dari mana dari belakang Dongguo Kunlun. "Nirvana Bible, Hunyuan Secret Curtain," ucap dari Tang Mengyi. Tangan kiri Tang Mengyi menari seperti kilat dari dadanya. Segera, kekuatan besar dengan cepat mengembun dari tubuhnya, membentuk massa Hunyuan Secret Curtain dengan diameter 30 kaki, seperti bola transparan yang berkilau menyelimutinya. "Tirai suci Hunyuan, penghancuran," ucap dari Tang Mengyi. Tang Mengyi yang berada di dalam tirai suci Hunyuan, memegang pedang terbang di dalam hatinya, dan kayu suci primordial 30 kaki seperti bulan transparan, memancarkan tirai cahaya, sangat ekspansi cepat, meledak terbuka di celah ruang yang mengejutkan di kehampaan yang luas. Segera, tirai suci primordial berubah menjadi sekelompok tirai cahaya yang hancur dengan diameter ratusan kaki, merobek kekosongan, dan menelan Dongguo Kunlun yang mengejar Sen Suzhen. Puci-puci. Setelah Dongguo Kunlun 20 kaki ditelan oleh tirai tipis yang retak, segera, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya tampak penuh bekas luka. Kulit seluruh tubuh terbuka dan berdaging, dan darah berdeguk. Pada saat yang sama, Sen Subing, yang tiba pada saat itu, menangkap Sen Suzhen yang terlempar ke udara, dan matanya yang indah menangis. "Kakak, apakah Anda terluka parah?" ucap dari Sen Subing. "Kakak, saya baik-baik saja, Anda tidak perlu untuk mengkhawatirkanku, pergi dan bantu Mengyi," ucap dari Sen Suzhen berkata dengan wajah pucat. "Oke." Setelah Sen Subing melepaskan Sen Suzhen melarikan diri ke kejauhan dengan gemetar. Sen Subing melemparkan langkah ajaib ruang waktu, dan setelah tubuhnya menjadi transparan, dia menghilang. "Gadis sialan, lelaki tua ini akan membunuhmu," ucap dari Dongguo. Pada saat ini, Dongguo Kunlun yang dipenuhi memar, berbalik dan buru-buru membunuh Tang Mengyi. Tang Mengyi buru-buru mundur. Ketika Dongguo Kunlun hendak mengejar Tang Mengyi, Nangong Yukin memegang pedang prasejarah dan membawa kilatan pedang prasejarah untuk membunuh dari kiri Dongguo Kunlun. Sialan, ketika Dongguo Kunlun tiba-tiba menoleh untuk menghindar, Tang Mengyi berhasil melarikan diri. Dongguo Kunlun yang marah kesal dan mengunci Tang Mengti, berubah menjadi sosok ungu, tiba-tiba muncul di samping Tang Mengyi, dan melemparkan tinjunya ke Tang Mengyi. Tidak ada keraguan bahwa Tang Mengyi akan mati tanpa keraguan. Pada saat ini, ekor Raja Beruang Naga Tianluo tiba-tiba membungkus Tang Mengyi dan pada saat yang sama, ketika Tang Mengyi dibuang, Raja Beruang Naga Tianluo mengayunkan palu raksasa hitam dan membanting tinju raksasa Dongguo Kunlun. Ketika Dongguo Kunlun menghadapi palu raksasa, dia dikejutkan dengan keringat dingin, dan ketika dia buru-buru menarik tangannya dan melangkah mundur, tiba-tiba, niat pedang dingin datang dari belakangnya. Tapi Sen Subing yang tiba-tiba keluar, memegang pedang dengan aliran darah,
dan menusuk jauh dari arah belakang Dongguo Kunlun. Puff! Dongguo Kunlun mengeluarkan seteguk darah dan meraung, "Orang tua ini harus menghancurkanmu lalat terkutuk sampai mati," ucap dari Donggui Kunlun. Dongguo Kunlun terbang menuju Sen Subing tanpa melihat ke belakang, meluncurkan telapak tangan. Ketika Sen Subing menebas telapak tangan kanan Dongguo Kunlun dengan pedangnya, telapak tangan kanan Dongguo Kunlun berubah menjadi kepalan, lengan kanannya tiba-tiba berputar untuk menghindari pedang, dan membombardir dada Sen Subing. Dada Sen Subing runtuh, darah menyembur dari mulutnya, tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang diledakkan seperti bola meriam, dan jatuh dengan keras ke pegunungan. Ketika dia mencoba untuk bangun, dia tetap tidak bisa bangun. Dongguo Kunlun setinggi 20 kaki menyerah mengejar dan membunuh yang lain. Dia turun dari langit dan akan menginjak Sen Subing dengan kakinya yang besar. "Kakak Sen, lari! Kakak, lari!" Gadis-gadis dan Sen Suzen yang terluka parah berteriak sambil menangis. "Hahaha," Dongguo Kunlun tertawa dengan marah, "dia sudah mati," ucap dari Dongguo Kunlun. Pada saat kritis ini, raungan histeris Tan Yun datang dari dalam menara suci Linglong tidak jauh dari Sen Subing. "Orang yang mati itu bukan istriku, tapi kamu," ucap dari Tan Yun. Boom! Saat berikutnya, saat pintu menara lantai 12 terbuka, Tan Yun yang lukanya belum sembuh sepenuhnya, menyapu langit rendah seperti panah tajam, dan langsung muncul di Sen Subing. Karena hanya beberapa saat telah berlalu sejak Tan Yun memasuki menara, waktu eksternal baru saja berlalu, jadi Tan Yun, yang belum pulih dari luka-lukanya, telah menumbuhkan lengan, tangan, kaki, dan kakinya lagi. Tapi anggota tubuhnya hanya tulang seperti magma, dan tidak ada daging dan darah. "Hancurkan untukku," ucap dari Tan Yun menopang kaki kirinya di tanah, tetapi kaki kanan kerangka, tiba-tiba menarik ke arah kaki raksasa Guo Kunlun yang menginjak pada Sen Subing. Retak, retak. Ketika suara tulang pertama terdengar, tulang kaki kanan Tan Yun langsung patah. Saat bunyi bip kedua terdengar, betis kanan Dongguo Kunlun juga patah. "Ah, kaki orang tua," ucap dari Dongguo Kunlun. Suara jeritan Dongguo Kunlun terdengar, tepat saat itu terdengar, kekuatan surgawi di tubuh Tan Yun, dengan liar bergegas ke tangan dan jari tanpa daging dan darah, Tan Yun membalikkan tangannya menjadi cakar dan menarik lengannya pegang ke arah dada Dongguo Kunlun. "Kamu menyakiti wanitaku, aku akan mencabik-cabikmu," ucap Tan Yun. Mata Tan Yun merah, melupakan rasa sakit di kakinya yang patah. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah merobek lelaki tua di depannya. Puci-puci. Dada berdarah Dongguo Kunlun, dicakar Tan Yun, segera menembakkan darah, dan daging terbang ke dadanya. Dongguo Kunlun menahan rasa sakit yang luar biasa di dadanya dan melayang ke udara. Saat dia hendak mengambil napas, ketika dia membersihkan Tan Yun dan yang lainnya, tiba-tiba, jarak spasial di ruang-ruang waktu antara pegunungan di belakangnya bergetar. Wosh! Detik berikutnya, sosok bayangan naik ke langit dari Space Time Hall dan menebas leher Dongguo Kunlun dengan pedang. Wanita ini tidak lain adalah Tuoba Yingning yang membawa meteorit ruang waktu di wilayah rahasia Huangfu. Ketika Dongguo Kunlun ingin menghindar, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi ketika dia melihat bahwa pengunjung itu hanya berada di tingkat keempat dari alam Ascension, dia dengan jijik berkata, "Senang kamu datang, karena ada di sini, maka matilah," ucap daru Dongguo Kunlun. Bang! Dongguo Kunlun menghindar, setelah menghindari pedang Tuoba Yingning, sebuah telapak tangan mengenai dada Tuoba Yingning. Bang! Dengan ledakan keras, tubuh Tuoba Yingning terkoyak. Hahaha, setelah Dongguo Kunlun tertawa, dia menatap Tan Yun di bawah, dan berkata dengan negatif, "Kamu." Tiba-tiba, suara Dongguo Kunlun berhenti, dan sebuah adegan yang membuatnya sangat ketakutan terjadi. Dari sudut cahayanya, dia melihat bahwa Tuoba Yingning yang telah hancur berkeping-keping oleh telapak tangannya sendiri,
benar-benar mengatur ulang tubuhnya dan menjadi sebagus sebelumnya, tetapi wajahnya hanya sedikit pucat. Dongguo Kunlun kaget dan panik. Sangat sulit baginya untuk memahami mengapa pihak lain tidak mati dan tidak bisa dihancurkan setelah dibombardir olehnya. Bunuh, ucap dari Tuoba Yingying memegang pedang terbang dan menebas leher Dongguo Kunlun. Meskipun Dongguo Kunlun lolos dari pukulan fatal, luka yang dalam terpotong di sisi kiri lehernya, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Segera setelah itu, Tuoba Yingying melintas, muncul di belakang Dongguo Kunlun, dan menebas leher Dongguo Kunlun dengan pedang. Saat Dongguo Kunlun buru-buru menghindari pedang, angin sepoi-sepoi bertiup dari atas kepalanya bersama dengan gelombang panas yang bergulir, tetapi Tan Yun yang menggunakan tubuh api Hongmengnya, tubuhnya melonjak hingga 300 kaki raksasa, dan mengangkat tulang-tulang kaki kirinya sejauh 30 kaki, Guo Kunlun menginjak sisi timur dengan keras. Dongguo Kunlun tahu bahwa tulang Tan Yun sangat keras, dia tidak ingin berjuang keras, tetapi dia tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi dia harus bertarung. Orang tua ini bertarung denganmu, ucap dari Dongguo Kunlun yang tingginya 20 kaki, menghantamkan tinju kanannya yang besar ke arah tulang kaki besar yang menginjaknya dari langit. Bang kaca! Ah, tanganku! Dongguo Kunlun berteriak, tinju kanannya meledak di kaki Tan Yun. Kemudian, Tan Yun yang seperti gunung, dengan tangan kanannya, membuat gerakan bulan memancing di laut, dan memegang Dongguo Kunlun dengan kuat di tangannya. Mencicit. Tan Yun berdiri di udara, tangan kanannya mengepal erat, seluruh tubuh Dongguo Kunlun berderit, seolah akan meledak kapan saja. Saat Tan Yun terus mengerahkan kekuatannya, mata Dongguo Kunlun tersumbat, rongga matanya menonjol, dan setetes darah menetes dari matanya. Segera, darah terus mengalir keluar dari telinga, hidung, dan mulutnya, dan orang itu mengerikan. Tidak, Tuan Sekte Tan, orang tua ini salah. Tolong jangan bunuh orang tua ini. Orang tua ini, benar-benar tidak bisa mati. Orang tua ini sudah di kesempurnaan agung alam Ascension, hanya setengah langkah dari kenaikan. Orang tua ini bersumpah bahwa selama Anda tidak membunuh orang tua ini bersedia mengenalimu sebagai tuannya, ucap dari Dongguo Kunlun memohon. Meskipun Dongguo Kunlun bisa menebak bahwa Tan Yun tidak akan memaafkannya, dia masih memiliki secercah cahaya di hatinya. Alasan mengapa dia memohon belas kasihan, seperti yang dia katakan, dia adalah kesempurnaan dari alam kenaikan, dan kenaikan itu tampaknya tepat di depan matanya. Karena itu, dia memohon belas kasihan. Tanpa menunggu kata-kata Dongguo Kunlun, Tan Yun meraung, kamu memimpin kultivator kerajaan istana terpencil yang tak terukur, tidak hanya untuk membantai jutaan murid alam rahasia jiwaku, tetapi juga ingin mencampuri wanitakum. Sejak aku mengatakan bahwa kamu akan dapat kematian, itu pasti bukan kematian yang baik, ucap dari Tan Yun. Retak. Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan setelah menghancurkan seluruh tubuh Dongguo Kunlun, dia melemparkan Dongguo Kunlun ke antara pegunungan. Tubuh lemas Dongguo Kunlun setinggi 20 kaki dengan cepat kembali ke ukuran normalnya, dan juga kembali ke penampilan 90 tahun. Dia berbaring di tanah dengan lemah, kepalanya terus berdenyut, dan dia memohon. Tuan Sekte Tan, tolong jangan bunuh saya Selama Anda tidak membunuh saya benar-benar menjanjikan segalanya kepada Anda, ucap dari Dongguo Kunlun. Tan Yun menutup telinga, ketika Tan Yun mendarat di sebelah Dongguo Kunlun, tubuhnya yang 300 kaki juga berubah menjadi ketinggian biasa. Tuan, dan Suzen, ucap dari Yingyong. Pada saat ini, Tuoba Yingying melambaikan tangan kanannya, dan mengeluarkan 2 tetes cairan kehidupan. 2 tetes cairan kehidupan, Fei Du Void ditangguhkan di samping Tan Yun dan Sen Suzen. Puluhan tahun yang lalu, setelah Tan Yun membawa pohon kehidupan kembali dari alam rahasia jiwa, dia menyerahkannya kepada Tuoba Yingying.
Dan Tuoba Yingying menyimpan cairan kehidupan yang terkondensasi di pohon kehidupan. Tuoba Yingying tahu bahwa cairan kehidupan tidak boleh digunakan untuk organ dalam yang terluka parah, jika tidak, cairan kehidupan tidak hanya tidak dapat membantu yang terluka dan memulihkan organ dalam, tetapi juga organ dalam akan dihancurkan oleh nafas kehidupan yang agung dari cairan kehidupan. Oleh karena itu, Tuoba Yingying hanya memberikannya kepada Tan Yun dan Sen Shuzhen yang kehilangan lengan. Tan Yun dan Sen Shuzhen melambai pada cairan kehidupan di depan mereka, dan segera, cairan kehidupan berubah menjadi dua kabut yang dipenuhi dengan nafas kehidupan yang kuat, menutupi mereka berdua. Segera, hanya dalam 3 napas, Tan Yun menumbuhkan tulang kaki kanan yang patah, dan daging dan darah tumbuh di kedua lengan dan kaki, dan seluruh orang menjadi tanpa cedera. Dan Sen Shuzhen juga sama. Setelah Tan Yun pulih dari cederanya, dia menendang Dongguo Kunlun dengan kaki kirinya, mengangkat kaki kanannya dan menginjak selangkangan Dongguo Kunlun menghadap ke langit. Tidak, tidak, tidak. Dongguo Kunlun yang menikmati seks, mengeluarkan suara teror yang menusuk. 3 kata, tidak, menafsirkan kepanikannya yang tak tertandingi. Akhir dari memukul wanitaku, aku tidak hanya akan membuatmu menderita, tetapi juga membuatmu mati, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun, meskipun bukan iblis, lebih menakutkan daripada iblis. Boom! Ledakan gelembung terdengar, tetapi melihat Tan Yun menginjaknya, dia berkata dengan dingin, aku akan membuatmu menderita, ucap dari Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun membalik tangan kanannya dan menikam mulut Dongguo Kunlun dengan pedangnya, meremukkan gigi dan lidahnya. Memikirkan jutaan murid yang mati, dan kata-kata Dongguo Kunlun yang mempermalukan wanitanya sendiri, Tan Yun berkata dengan tajam, aku akan mempersulitmu, ucap dari Tan Yun. Kemudian, Tan Yun menendang Dongguo Kunlun ke udara dan menghancurkannya di samping lebih dari 130 pria kuat di istana terpencil yang tak terukur. Pada saat ini, hidup tidak sebagus kematian, 134 kultivator istana Nether yang terluka parah, melihat wakil kepala istana di samping mereka, berubah menjadi adegan di mana hidup tidak sebaik kematian, mereka gemetar ketakutan, memandang Tan Yun yang berjalan selangkah demi selangkah, dan memohon. Master Sekte Tan, perintah untuk membantai jutaan murid Huang Fu Shengzong semuanya diperintahkan oleh Dongguo Kunlun. Master Sekte Tan, Dongguo Kunlun itu cabul, kami semua sangat takut padanya, dia adalah wakil raja istana kami, dan kami tidak berani mengabaikan perintahnya. Menghadapi permohonan, Tan Yun memegang pedang panjang dan berjalan menuju kerumunan. Tan Yun acuh tak acuh, dengan air mata mengalir di matanya yang berbintang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah Anda dipaksa atau tidak? Yah, pertama-tama, demi istana mendalam 6 surga, Anda telah melakukan kejahatan terhadap Huang Fu Shengzong saya dan membantai murid-murid saya, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah, ucap dari Tan Yun. Tan Yun datang ke kerumunan, dan segera menggunakan mata ilahi Hongmeng-nya, untuk mengendalikan semua orang, dan berkata, katakan padaku satu persatu, di mana anggota keluargamu? Dan di mana keturunan wakil penguasa istanamu, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, semua orang dengan jujur memberitahu Tan Yun di mana anggota keluarga mereka dan keluarga Dongguo Kunlun. Tan Yun mengangkat mata ilahi Hongmeng, melihat kembali ke Tuoba Yingying, dan kata-kata berikutnya membuat semua orang benar-benar marah. Saya melihat Tan Yun berkata dengan dingin, Yingying, apakah Anda ingat posisi 135 keluarga ini, ucap dari Tan Yun. Lapor ke Tuan, aku ingat, ucap Tuoba Yingying berkata dengan hormat. Bagus sekali, Tan Yun berkata dengan dingin, selanjutnya, Anda akan menghapus semua anggota tubuh mereka, dan kemudian memenjarakan mereka untuk sementara, setelah kami menenangkan musuh yang mengganggu, kami akan menghancurkan semua keluarga di belakang semua musuh istana tanpa batas. Aku, Tan Yun,
ingin membiarkan keturunan semua orang di istana yang tak terukur dikuburkan bersama jutaan muridku, ucap dari Tan Yun. Tuoba Yingying berkata dengan hormat, baik tuan, ucap Yingying. Tan Yun, pada saat ini, di rumput, Sen Subing yang terluka parah, menggelengkan kepalanya dengan susah payah, dan berkata dengan lemah, tidak, jangan bunuh mereka, keluarlah mereka orang-orang yang tidak bersalah, ucap dari Sen Subing. Mendengar ini, kultivator di istana terpencil yang tak terukur buru-buru menangis dan memohon belas kasihan, Master Sekte Tan, istrimu benar. Jangan bunuh keluarga kami. Tan Yun menutup telinga, sosok itu menghilang dalam sekejap, muncul di samping Sen Subing, membungkuk dan memeluk Sen Subing dengan lembut, berjalan dengan lembut menuju menara suci Linglong tidak jauh, meninggalkan semua orang di belakang. Kemudian, suara lembut Tan Yun terdengar, Subing, saya ingin menjelaskan kepada semua manusia di benua hukuman surgawi bahwa mereka yang melanggar Huang Fu Shengzong saya akan dibunuh. Saya ingin seluruh benua, apakah manusia atau binatang dibunuh. Jelas bahwa konsekuensi dari menyerang Huang Fu Shengzong saya adalah eksekusi seluruh klan. Jika tidak, dengan kecepatan kita, ini akan memakan waktu paling lama beberapa dekade untuk naik ke alam abadi, dan sebelum kita naik, saya tidak hanya akan mengendalikan hukuman surga, tetapi juga menahan mereka yang ingin memberontak, dan mengembalikan benua hukuman surga, menjadi damai dan sejahtera, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, selain Tan Yun, di luar Sen Subing, tidak ada yang melihat Tan Yun berbicara. Setetes demi setetes sakit hati terasa, karena pembantaian jutaan murid. Tan Yun memeluk Sen Subing dan terus berjalan menuju menara suci, air mata jatuh di wajah Sen Subing satu demi satu, memercikkan air mata satu demi satu. Sen Subing tahu bahwa Tan Yun memilih untuk menjadi kejam sekali, untuk menghentikan pembantaian murid-murid Huang Fu Shengzong di masa depan, dan untuk menghalangi semua orang. Sen Subing mengulurkan tangan gioknya dengan gemetar, menyeka air mata Tan Yun, dan berkata dengan lemah, saya mengerti segalanya, ucap dari Subing. Ketika Tan Yun membawa Sen Subing ke menara suci lantai 12, ada suara keras di belakangnya, itu penghinaan orang-orang. Tapi Tuoba Yingying sedingin es, memegang pedang untuk memusnahkan semua orang, menghancurkan lidahnya, hanya menyisakan matanya. Tuoba Yingying melirik semua orang dan berkata dengan dingin, saya akan membiarkan Anda menyaksikan proses seluruh klan Anda dimusnahkan. Saya akan menghibur jiwa mayat hidup jutaan murid di sekte saya, selama periode ini, itu akan sulit agar kamu mati, ucap dari Tuoba Yingying. Setelah berbicara, Tuoba Yingying memenjarakan kolam roh semua orang, dan kemudian, dalam sekejap cincin alam semesta, menara suci ruang waktu biji sesawi tingkat rendah muncul dari udara tipis di depannya. Kemudian menara suci ditutup, berubah menjadi seberkas cahaya, dan masuk ke borgol Tuoba Yingying. Setelah beberapa saat, Tan Yun keluar dari lantai 12 menara suci Linglong, muncul di depan dan di belakang para gadis, dan membiarkan raja dari 7 klan di menara suci Linglong terbang keluar. Tan Yun membiarkan semua putri, kecuali Tuoba Yingying, untuk pemulihan cedera berturut-turut. Saat ini, hanya ada Tuoba Yingying dan Tan Yun di luar menara. Tuan, semua meteorit ruang waktu ada di dalam, ucap dari Tuoba Yingying berkata dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun menerima cincin penyimpanan, dia berkata, Yingying, kamu segera membuka batu besar setinggi 1000 kaki, dan aku akan mengatur ulang pintu ke alam rahasia, ucap Tan Yun. Bawahanku patuh, ucap Yingying. Tan Yun menahan sakit hati. Di gunung, dia dengan cepat membuka makam besar dengan pedangnya. Segera, tanpa gerakan apapun, mayat jutaan murid naik ke udara dan terbang ke makam. Kemudian Tan Yun membiarkan semua murid terkubur di tanah untuk keselamatan, dan mendirikan batu nisan. Setelah membungkuk ke batu nisan 3 kali,
Tan Yun mengulurkan tangan dan membelai batu nisan, diam untuk waktu yang lama. Aduh. Setelah Tan Yun menghela nafas, dia mulai menggunakan meteorit ruang waktu untuk mengatur dua formasi teleportasi yang mengarah ke alam rahasia Murong dan alam rahasia abadi yang dihancurkan oleh Tan Taiyu sebelumnya. Pada saat ini, Tuoba Yingying memegang batu besar di tangan gioknya dan terbang di bawah pintu keluar alam rahasia, dan berkata, "Tuan, batunya sudah siap," ucap Tuoba Yingying. Setelah Tan Yun mengambil langkah, dia muncul di depan Tuoba Yingying, dan berkata, "Keluarkan semua pedang terbang suci dan abadi," ucap Tan Yun. Setelah Tuoba Yingying memimpin, dia mengorbankan 10.000 pedang terbang dari rampasan. Sekarang jiwa Tan Yun kuat, itu 10% lebih kuat dari kesempurnaan agung alam Ascension biasa. Dalam satu pemikiran, ribuan pedang terbang serempak, dan dia mulai mengukir 12 naga di sekitar kuali di atas batu. Setelah hanya 3 jam, Tan Yun mengatur ulang pintu ke alam rahasia. Formasi larangan defensif ini adalah teknik terkuat yang bisa dilakukan Tan Yuni tanpa esensi abadi sebelum kenaikannya. Tan Yun tahu bahwa jika sangguannya tidak memberi Dongguo Kunlun jimat istana abadi 6 surga, jika tidak, gerbang ke alam rahasia tidak akan dihancurkan. Pada saat ini, Tan Yun memandang Tuoba Yingying dengan cemberut. "Berapa banyak musuh sekarang di luar rahasia Huang Fu," ucap dari Tan Yun. Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, "Lapor kepada Tuan, ada 211 orang di luar rahasia Huang Fu, dari kata-kata mereka menghina leluhur. Aku mendengar bahwa penguasa istana dari istana terpencil yang tak terukur ada di dalam," ucap dari Tuoba Yingying. "Apakah ada tanda bahwa gerbang alam rahasia dari alam rahasia Huang Fu telah dilanggar?" ucap Tan Yun bertanya sambil berpikir. "Tidak," ucap Tuoba Yingying berkata jujur. Mendengar ini, ketika Tan Yun menarik napas lega, Sen Subing terbang keluar dari menara suci Linglong, dan sudut roknya menggantung di udara. Mata indah Sen Subing mengandung niat membunuh tanpa akhir, menatap Tan Yun dan berkata, "Tan Yun, haruskah kita pergi ke alam rahasia Murong untuk membunuh musuh terlebih dahulu, atau alam rahasia abadi?" ucap dari Sen Subing. Tan Yun merenung sedikit dan berkata, "Pergi ke alam rahasia abadi dulu," ucap dari Tan Yun. Kemudian Tan Yun menyingkirkan menara suci Linglong, dan memasuki barisan teleportasi yang menuju ke alam rahasia abadi bersama para gadis dan Raja Beruang Naga Tianluo. Karena alam rahasia jiwa ilahi relatif dekat dengan alam rahasia abadi, Tan Yun dapat mencapai alam rahasia abadi dalam waktu setengah jam. Setengah jam kemudian, alam rahasia abadi. Di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi di sisi barat gerbang bagian dalam, terdapat sebuah lapangan suci yang disebut Holy Field of Eternal Time and Space. Di tengah bidang suci ruang waktu abadi, ada aula ruang waktu. Pada saat ini, ruang di aula waktu dan ruang bergolak, dan Tan Yun, putri, dan Raja Beruang Naga Tianluo muncul dari udara tipis. Om. Tan Yun segera melepaskan kesadaran spiritualnya, seperti gelombang tak terlihat, bergegas menuju gerbang alam rahasia abadi. Ketika dia menemukan bahwa pintu ke alam rahasia masih utuh dalam suara tabrakan, dia merasa lega. Kemudian, indera spiritual Tan Yun menyelimuti alam rahasia abadi dengan radius 10.000 mil, dan menemukan bahwa di antara pegunungan, hutan, dan sungai, lebih dari 20 juta murid pucat dan gemetar ketakutan. Tan Yun juga menemukan bahwa Long Aotian berada di bawah pintu keluar dari pintu alam rahasia, dan meraung di pintu alam rahasia. Anjing-anjing tua dari istana terpencil yang tak terukur, jika Anda punya nyali, hancurkan pintu alam rahasia dan masuk dan bunuh kepala ini. Jika Anda tidak dapat memecahkannya, Anda semua adalah cucu saya. Hahaha, ucap dari Long Aotian. Setelah Long Aotian menghina, dia berkata dengan tajam, "Dengarkan kepala ini, Tan Yun, penguasa sekte suci saya,
pasti akan datang dan hancurkan kamu, ucap dari Long Aotian. Bersama dengan Long Aotian, lebih dari 2000 eksekutif tingkat tinggi juga berteriak dan mengutuk. Setelah Tan Yun mendengar ini, dia melambaikan tangan kanannya, dan segera, ada riak di kehampaan di pintu alam rahasia, dan penghalang kedap suara diatur. Hah, di bawah pintu alam rahasia, Long Aotian, yang memarahi dengan keras, tertegun, siapa yang memasang penghalang kedap suara, ucap dari Long Aotian. Itu bukan kita, ucap semua pejabat tingkat tinggi menjawab. Tepat ketika Long Aotian dan pejabat tingkat tinggi bingung, tiba-tiba, sebuah suara yang akrab bergema di seluruh alam rahasia dan memasuki telinga semua orang. Anggota senior dari alam rahasia abadi, para murid, jangan panik, Master Sekte ini ada di sini, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.